Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang kesadaran penuh kasih, Hati Nusantara Channel. Di sini, kita hadir bersama dalam keheningan yang penuh makna. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan dalam rasa syukur, dan senantiasa positif dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari vibrasi cahaya ini. Kehadiranmu adalah berkah yang menenangkan. Dukung perjalanan ini ya, dengan menyentuh tombol like, meninggalkan komentar yang penuh cinta, dan mengirimkan doa terbaik dari hatimu yang tulus. Semoga segala kebaikan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan utuh. Salam cinta dan berkah tak terhingga dari kami, Hati Nusantara Channel. Merdeka adalah kata yang sering kita dengar, namun maknanya seringkali kabur di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Banyak orang mengartikan kemerdekaan hanya sebagai bebas dari penjajahan, lepas dari belenggu fisik atau aturan yang mengekang. Namun, makna terdalamnya jauh melampaui itu. Merdeka sejati adalah keadaan ketika jiwa dan pikiran kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, kebencian, atau keinginan yang membutakan. Kita bisa hidup di negara yang merdeka, namun tetap terpenjara oleh diri sendiri. Penjara itu bisa berupa dendam masa lalu, rasa bersalah yang tak terselesaikan, atau pandangan sempit yang membuat kita menolak melihat kebenaran dari sudut pandang lain. Kemerdekaan sejati hanya dapat diraih ketika kita berani menghadapi bayangan dalam diri, mengakuinya, lalu melepaskannya. Proses ini tidak selalu mudah, karena seringkali yang membelenggu kita adalah sesuatu yang sudah lama kita anggap sebagai bagian dari identitas. Perjalanan menuju kemerdekaan batin adalah perjalanan yang sunyi dan dalam. Tidak ada sorak-sorai atau bendera yang dikibarkan. Hanya ada percakapan jujur dengan diri sendiri, kesediaan untuk mengakui kesalahan, dan keberanian untuk berubah. Disinilah letak keagungan sejati. Berani menjadi manusia yang lebih baik meski harus meninggalkan kenyamanan lama. Merdeka juga berarti mampu memilih dengan sadar. Bukan hanya mengikuti arus atau menuruti tekanan, tetapi mempertimbangkan setiap keputusan dengan hati dan pikiran yang jernih. Kebebasan memilih adalah anugerah, namun ia juga datang bersama tanggung jawab besar. Setiap pilihan yang kita buat membentuk jalan hidup kita, dan pada akhirnya membentuk siapa kita. Kemerdekaan sejati tidak bisa diberikan oleh orang lain. Ia tidak datang hanya karena kita dilahirkan di tanah yang bebas. Ia harus diraih, dijaga, dan dipelihara setiap hari. Dalam kesadaran inilah kita menyadari bahwa merdeka adalah perjalanan seumur hidup. Perjalanan yang memanggil kita untuk terus tumbuh, terus belajar, dan terus berani hidup setia pada kebenaran. Untuk lebih banyak renungan yang menumbuhkan kesadaran, temukan dan ikuti Hati Nusantara Channel. Ruang untuk belajar memaknai kemerdekaan dan kehidupan. Merdeka bagi jiwa individu adalah keadaan ketika seseorang benar-benar bebas dari penjara batinnya sendiri. Ini bukan sekadar bebas melakukan apa yang diinginkan, tetapi mampu hidup dengan kesadaran penuh atas setiap pikiran, emosi, dan tindakan. Banyak orang mengira kemerdekaan adalah hak yang otomatis dimiliki. Padahal, bagi jiwa, ia adalah pencapaian yang harus diperjuangkan.
Perjuangan itu bukan melawan musuh di luar, tetapi melawan ilusi dan kebiasaan yang membelenggu diri dari dalam. Kita seringkali membiarkan pikiran dan perasaan mengendalikan hidup tanpa disadari. Marah, takut, iri hati, atau rasa rendah diri dapat menjadi penguasa yang tidak terlihat, namun sangat kuat mencengkeram. Orang yang terjebak dalam kondisi ini mungkin tampak bebas dari luar, tetapi di dalamnya ada pertarungan yang melelahkan. Inilah mengapa merdeka bagi jiwa berarti mampu mengenali siapa yang sebenarnya memegang kendali, lalu mengambilnya kembali ke tangan kita sendiri. Kemerdekaan batin membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Kita harus mau mengakui bahwa sebagian dari penderitaan kita adalah hasil dari pilihan atau sikap kita sendiri. Mengakui kelemahan bukan berarti menyerah, melainkan langkah pertama untuk bangkit. Saat kita jujur terhadap diri sendiri, pintu menuju perubahan mulai terbuka. Disinilah proses pembebasan dimulai, ketika kita tidak lagi membenarkan kebiasaan lama yang merugikan, tetapi berani menggantinya dengan pola hidup yang lebih sehat dan selaras. Namun, membebaskan diri dari belenggu batin tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah perjalanan yang memerlukan latihan terus-menerus. Salah satu langkah penting adalah melatih kesadaran atau mindfulness, di mana kita belajar untuk hadir penuh di setiap momen tanpa terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Dengan kesadaran ini, kita mulai memahami bahwa kita memiliki kendali atas respon kita terhadap kehidupan, meski tidak selalu bisa mengendalikan keadaan di luar diri. Merdeka bagi jiwa juga berarti mampu menerima diri sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penerimaan ini bukan alasan untuk berhenti berkembang, melainkan fondasi yang kokoh untuk bertumbuh. Saat kita menerima diri, kita tidak lagi membiarkan pendapat orang lain mengguncang harga diri kita. Kita dapat berdiri tegak, membuat keputusan sesuai nilai yang kita yakini, dan berjalan di jalan yang kita pilih dengan tenang. Seringkali, orang yang belum merdeka dari dalam akan mencari validasi terus-menerus dari luar. Mereka merasa harus diakui, dipuji, atau disukai agar merasa berharga. Padahal, nilai diri sejati tidak bergantung pada pandangan orang lain. Jiwa yang merdeka tahu bahwa harga dirinya ditentukan oleh integritas, bukan popularitas. Inilah sebabnya orang yang merdeka batinnya dapat tetap teguh bahkan ketika menghadapi penolakan atau kritik. Mereka tidak reaktif secara berlebihan karena mereka memiliki pusat kekuatan yang stabil di dalam. Kemerdekaan batin juga menuntut kita untuk berani melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Keterikatan bisa berupa hubungan, kebiasaan, atau bahkan ambisi yang menggerogoti kesejahteraan jiwa. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi memahami bahwa sesuatu atau seseorang tidak lagi selaras dengan jalan pertumbuhan kita. Proses ini kadang menimbulkan rasa kehilangan, tetapi di baliknya ada ruang baru untuk hal-hal yang lebih membangun. Selain itu, kebebasan sejati memerlukan disiplin. Ini terdengar seperti paradoks, karena banyak orang mengira kebebasan adalah ketiadaan batas. Padahal, disiplin adalah alat yang memastikan kita tetap setia pada nilai dan tujuan yang kita pilih. Disiplin menjaga kita dari kembali ke pola lama yang membelenggu. Tanpa disiplin, kebebasan bisa tergelincir menjadi pelarian, bukan pembebasan. Pada akhirnya, kemerdekaan individu bukan hanya soal kebebasan pribadi, tetapi juga tanggung jawab untuk hidup selaras dengan hati nurani. Jiwa yang merdeka tidak lagi terikat pada dorongan egois semata, tetapi terbuka untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih luas.
Ketika seseorang merdeka dari dalam, ia membawa cahaya yang dapat menuntun orang lain untuk menemukan kebebasannya sendiri. Inilah kemerdekaan yang tidak hanya memerdekakan diri, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Untuk lebih banyak renungan yang menumbuhkan kesadaran, temukan dan ikuti Hati Nusantara Channel. Ruang untuk belajar memaknai kemerdekaan dan kehidupan. Merdeka dalam konteks kehidupan bersama adalah keadaan di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat yang sama tanpa merasa terancam, ditekan, atau dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kemerdekaan ini tidak lahir hanya dari hukum atau peraturan, tetapi dari kesadaran bersama bahwa kebebasan pribadi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Tanpa kesadaran ini, kebebasan dapat berubah menjadi kekacauan, dan keteraturan dapat berubah menjadi penindasan. Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang anggotanya saling menghargai, meskipun berbeda dalam pandangan, keyakinan, atau cara hidup. Perbedaan tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang dapat saling melengkapi. Namun, sikap ini tidak bisa dipaksakan hanya dengan slogan atau kampanye. Ia harus tumbuh dari kedewasaan batin setiap orang. Tanpa kemerdekaan jiwa pada tingkat individu, sulit bagi masyarakat untuk benar-benar hidup merdeka bersama. Kebebasan dalam kehidupan bersama juga menuntut keberanian untuk berbicara jujur, namun dengan cara yang membangun, bukan meruntuhkan. Banyak orang memilih diam karena takut dikucilkan, sementara yang lain berbicara dengan nada memecah belah. Merdeka berarti mampu menyampaikan kebenaran tanpa membakar jembatan pengertian. Dalam masyarakat yang sehat, perbedaan pendapat bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar melihat dari sudut pandang lain. Kita juga harus memahami bahwa kemerdekaan bersama tidak berarti semua orang mendapat apa yang diinginkan. Hidup bersama selalu membutuhkan kompromi, kesediaan untuk menahan diri demi kebaikan yang lebih besar. Inilah bentuk kematangan yang seringkali sulit dicapai, karena ego pribadi cenderung ingin menang sendiri. Namun, ketika setiap orang mulai melihat bahwa kebebasan dirinya terhubung erat dengan kebebasan orang lain, semangat kerja sama akan tumbuh secara alami. Dalam masyarakat yang merdeka, rasa aman bukan hanya soal tidak adanya ancaman fisik, tetapi juga kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan berkreasi tanpa takut dihukum secara sosial. Rasa aman ini hanya mungkin tercipta ketika ada saling percaya di antara anggotanya. Saling percaya tidak datang dari aturan semata, tetapi dari kebiasaan menepati janji, menghormati kata-kata, dan berperilaku dengan integritas. Tanpa kepercayaan, kebebasan mudah digantikan oleh kecurigaan dan saling tuduh. Kemerdekaan bersama juga berarti memberikan ruang bagi yang lemah untuk tumbuh. Dalam masyarakat yang sehat, mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya, pengetahuan, atau pengaruh mau berbagi tanpa rasa takut kehilangan. Inilah wujud solidaritas sejati, kesadaran bahwa kita saling terhubung, dan keberhasilan satu pihak dapat menjadi kekuatan bagi semua. Jika yang kuat menggunakan kebebasannya untuk menindas, maka kemerdekaan akan hancur dari dalam. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kemerdekaan bersama adalah godaan untuk memaksakan kebenaran versi sendiri kepada semua orang. Ini sering terjadi dalam politik, agama, atau budaya, di mana kelompok tertentu merasa paling benar dan berhak mengatur hidup orang lain. Padahal, kemerdekaan berarti mengakui bahwa ada banyak jalan menuju kebaikan,
dan kita tidak berhak menutup jalan orang lain selama mereka tidak merugikan. Merdeka dalam kehidupan bersama juga membutuhkan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Tanpa keadilan, kebebasan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara yang lain tetap terjebak dalam kemiskinan, diskriminasi, atau keterbatasan akses. Keadilan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang, dan tidak ada yang dibiarkan tertinggal hanya karena latar belakang atau keadaan yang tidak mereka pilih. Selain itu, kemerdekaan bersama memerlukan kesadaran bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Yang penting bukan menghindari konflik, tetapi mengelolanya dengan bijak. Masyarakat yang matang tidak takut menghadapi ketegangan karena mereka tahu bahwa dari perbedaan dapat lahir solusi yang lebih kuat. Kemerdekaan sejati memberi ruang bagi perbedaan untuk berdialog, bukan saling meniadakan. Akhirnya, merdeka dalam kehidupan bersama adalah hasil dari keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban. Setiap individu menyadari bahwa tindakannya mempengaruhi orang lain dan siap bertanggung jawab atas akibat pilihannya. Masyarakat seperti ini tidak lahir dalam semalam, tetapi dibentuk dari komitmen sehari-hari untuk hidup dengan kesadaran, saling menghormati, dan saling mendukung. Untuk lebih banyak renungan yang menumbuhkan kesadaran, temukan dan ikuti Hati Nusantara Channel, ruang untuk belajar memaknai kemerdekaan dan kehidupan. Setiap langkah kecil menuju sikap saling percaya dan menghargai akan memperkuat dasar kemerdekaan kita. Mulailah dari lingkaran terdekat, keluarga, sahabat, rekan kerja, lalu perluas hingga ke masyarakat luas. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk bertindak, karena kemerdekaan hanya tumbuh melalui keberanian mengambil tanggung jawab hari ini. Saat kita memilih untuk menjadi bagian dari solusi, kita bukan hanya menjaga kebebasan sendiri, tetapi juga menyalakan harapan bagi generasi mendatang. Bahkan tindakan kecil, senyum tulus, mendengar tanpa menghakimi, atau memberi bantuan tanpa pamrih, dapat menjadi percikan yang menyalakan semangat persatuan. Ingatlah, kemerdekaan sejati hanya terjaga ketika kita mau merawatnya setiap hari dengan kesadaran, kasih, dan rasa hormat yang tulus. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari belenggu batin, rasa takut, dan ketidakadilan yang membatasi potensi kita. Hidup merdeka berarti mampu berdiri tegak dengan keyakinan pada nilai-nilai yang kita pegang, sambil menghargai nilai orang lain. Merdeka juga berarti berani mengambil tanggung jawab atas setiap pilihan, bukan sekadar menuntut hak. Tanpa kesadaran ini, kemerdekaan mudah bergeser menjadi egoisme atau bahkan kekacauan yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Disinilah kedewasaan diuji. Mampukah kita menyeimbangkan antara menjaga hak pribadi dan menghormati ruang orang lain? Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang anggotanya mengerti bahwa kebebasan sejati hanya dapat bertahan jika semua pihak saling mendukung, saling melindungi, dan tidak membiarkan segelintir orang memonopoli hak. Kemerdekaan juga bukan kondisi yang statis. Ia perlu dirawat, dijaga, dan diperbarui setiap hari melalui tindakan nyata. Kejujuran, integritas, saling menghargai, dan keberanian untuk membela yang benar adalah pilar yang membuat kemerdekaan tetap kokoh.
Tanpa itu, kebebasan hanya menjadi slogan kosong yang kehilangan makna aslinya. Sebagai bangsa, kita memikul warisan sejarah yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Tugas kita bukan hanya mempertahankan hasilnya, tetapi juga mengisinya dengan kehidupan yang bermakna. Merdeka berarti memastikan setiap anak bangsa mendapat kesempatan yang adil untuk berkembang, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak semestinya. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan akan rapuh jika kesenjangan dibiarkan melebar. Kemerdekaan sejati lahir ketika setiap individu menemukan kedamaian dalam dirinya, mampu hidup selaras dengan orang lain, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. Saat itu, kemerdekaan tidak lagi menjadi sekadar cita-cita, tetapi kenyataan yang kita rasakan dalam setiap interaksi dan keputusan hidup. Mulailah dari diri sendiri, perbaiki niat, jaga sikap, dan tebarkan kebaikan. Dari langkah-langkah kecil inilah kemerdekaan akan mengakar kuat. Jangan menunggu perubahan besar, jadilah bagian dari perubahan itu. Setiap tindakan yang lahir dari kesadaran akan membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil. Seperti pesan Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Karena sejatinya, perubahan besar selalu berawal dari sekelompok kecil orang yang berani bermimpi dan bertindak dengan penuh keyakinan dan dedikasi. Untuk lebih banyak renungan yang menumbuhkan kesadaran, temukan dan ikuti Hati Nusantara Channel, ruang untuk belajar memaknai kemerdekaan dan kehidupan. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun kesadaranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan jiwamu. Jangan pernah lelah untuk terus menyalakan cinta, untuk terus menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi dirimu dan bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Dari kami, Hati Nusantara Channel.